Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Imam, Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan tahun 2019. Baik, di sini saya akan mengerjakan mata kuliah UAS, yaitu Komputer dan Media Pembelajaran, yang didoseni oleh Pak Yoyok Purnomo. Baik, di sini saya akan memulai saja pembahasan tentang pengertian media pembelajaran, fungsi dan manfaatnya. Pengertian media pembelajaran. Media adalah istilah umum yang dapat mencakup bidang apa saja. Namun, batasan mengenai pengertian media dalam pendidikan menurut Daryanto tahun 2016 halaman 4 adalah media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Media pembelajaran adalah sesuatu yang mampu mengubah lingkungan pembelajaran menjadi lebih efektif sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efisien. Menurut pendapat para ahli, yaitu satu Sudjana dan Rifai tahun 2015 halaman 1, menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar yang dalam komponen metodologi sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh pengajar. Yang kedua, Azhar Asyad 2016 halaman 4, yaitu media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan materi siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu Yudi Munadi, yaitu media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Tahun 2019 halaman 8, yaitu fungsi media pembelajaran sebagai salah satu perangkat terpenting pembelajaran. Media memiliki berbagai kegunaan khusus untuk membantu kegiatan pembelajaran. Menurut Sudjana tahun 2015 halaman 6, 1. Alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Dalam hal ini, media digunakan guru sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pengajaran. Kedua, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses belajarnya. Paling tidak guru dapat menempatkan media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi belajar siswa. Adapun yang ketiga yaitu sumber belajar bagi siswa, artinya media tersebut berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik individu maupun kelompok. Menurut Arsyad tahun 2016 halaman 20, 1. Fungsi atensi yang berarti menarik perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang ditampilkan. Kedua, fungsi efektif berarti media dapat mengunggah emosi dan sikap peserta didik dan peserta didik dapat menikmati pembelajaran. Ketiga, fungsi kognitif, yaitu media memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar atau media visual. Adapun yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu media mengakomodasi peserta didik yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Adapun manfaat media pembelajaran yaitu agar pembelajaran dapat diraih dengan berhasil ketika fungsi dan dengan tujuan telah ditetapkan. Menurut Sudjana dan Rifai tahun 2015 halaman 3,
Satu, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Kedua, bahan pembelajaran akan menjadi luas, jelas makanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Ketiga, metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru atau ceramah sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Adapun manfaat media pembelajaran menurut Arsyad tahun 2016 halaman 29. 1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Kedua, meningkatkan motivasi belajar. Ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Adapun yang keempat, memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. Sekian presentasi atau pemaparan materi UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.